geboorteland. Het mooiste eiland waar de zon heet brandt. Het zoete fruit, de rijpe durian. Tidak banyak yang menyadari Indonesia memiliki salah satu kekayaan berharga berupa rekaman sejarah masa kolonisasi negeri-negeri di Afrika dan Asia. Itulah arsip-arsip Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Badan PBB atau UNESCO telah menetapkan arsip-arsip VOC yang tersebar di berbagai negara di bekas koloninya sepanjang Cape Town, Afrika Selatan, Persia, Sri Lanka, Indonesia, sampai Jepang, serta di Belanda sebagai warisan sejarah dunia yang harus diselamatkan. Indonesia memiliki kira-kira separuh kekayaan dunia itu, atau sekitar 2 km bundel arsip VOC jika dijajar. Arsip VOC itu disimpan di Depot Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Jalan Ampera, Jakarta. Kurang daripada separuhnya lagi tersimpan di Lembaga Arsip Kerajaan Belanda, Algemeen Rijksarchief atau ARA. Sisanya tersebar di berbagai negara bekas koloni, di mana VOC mendirikan loji sebagai kantor cabang. Arsip VOC diyakini ada juga di perpustakaan keraton-keraton di Indonesia, dan mungkin kini terancam kepunahan. Tidak banyak sejarawan yang memberi perhatian khusus kepada arsip VOC. Di antara yang tidak banyak itu ada Mona Lohanda, sejarawan, peneliti, dan arsiparis di ANRI. Sebagai arsiparis ANRI, ia sekaligus satu-satunya peneliti sejarah di ANRI. Kedua keahlian yang melekat padanya membuatnya mudah mengakses kekayaan informasi yang masih tersembunyi pada arsip VOC ini. Sejak kedatangan VOC di Archipelago Nusantara tahun 1602, maka tahun 2002 yang akan datang bertepatan dengan 400 tahun kedatangan VOC di Indonesia. Mona bukan hanya tertarik VOC untuk studi sejarahnya. Ia juga antusias mempelajari sejarah etnis Cina di masa VOC itu. Bukunya The Capitan China of Batavia 1837-1942 yang diterbitkan penerbit Jambatan memaparkan bagaimana sulitnya seorang kapitan Cina, bukan militer, pemimpin komunitas etnis Cina, mengendalikan konflik antar Cina peranakan di Betawi zaman itu. Mungkin karena saya peranakan Cina Betawi,
sehingga tertarik pada kisah kaum etnis Cina di negeri kita. Tutur Mona tertawa. Sebagaimana umumnya keluarga peranakan Cina, Mona dibesarkan di lingkungan pedagang. Ia lahir di Tangerang 54 tahun lalu, di sebuah kampung di kawasan Jalan Dan Mogot sekarang. Engkong saya berdagang barang kelontong segala macam di Pasar Anyar Tangerang. Mulai dari palawija, kain cita, minyak tanah, sapu ijuk, hingga racun tikus. Tetapi meski saya juga ikut menjaga toko papa, waktu SMP saya lebih suka membaca buku. Saya ini kutu buku. Engkong yang sudah tua dan papa, meski pedagang, sangat senang membaca. Di tokonya ada taman bacaan yang disewakan. Ada banyak buku sastra di sana. Saya lebih asik di situ daripada jaga toko. Papa saya tidak melarang, tuturnya. Sebenarnya ia lebih berminat pada sastra sebenarnya. Menurut Mona, mungkin karena pengaruh buku pelajaran sejarah SMP masa itu. Pelajaran sejarah diingatnya seperti menikmati dongeng. Ia terpikat lantas memilih jurusan sejarah ketika diterima di Fakultas Sastra UI. Tahun pertama masuk Fakultas Sastra UI tahun 1971, antusiasme Mona pada arsip sejarah sudah langsung menarik perhatian dosennya. Bu Sumartini, dosen saya waktu itu, menjabat Kepala ANRI Jakarta, menawari bekerja paruh waktu di ANRI. Saya putuskan mau saja. Setelah lulus, saya langsung bekerja di ANRI, tuturnya. Het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou, omdat ik dan een beetje bij je ben en zo mezelf verwen. Sebagai arsiparis yang bertugas di bagian layanan untuk pengunjung, Mona terlatih untuk mengenal bahkan terampil membaca paleografi atau tulisan tangan kuno khusus dari zaman VOC. Kegiatan itu amat sulit karena memerlukan ketekunan luar biasa. Membaca paleografi dari zaman VOC menuntut penguasaan bahasa Belanda. Tetapi bahasa Belanda masa itu berbeda dengan bahasa Belanda sekarang. Mijn geboorteland, prachtig palmenland, Indonesia, ik hou van jou. De blije mensen en hun stille kracht, de rijke sava's met hun groene pracht, waar de malati-bloem het mooiste bloeit en waar de klapperboom het snelste groeit. Kalimat di arsip ditulis tanpa titik dan koma. Belum lagi kesulitan memahami sebutan VOC untuk nama ningrat, nama tempat yang sulit karena menimbulkan tafsir bermacam-macam. Para skriba, juru tulis VOC,
bisa menulis sebuah kata dengan cara berbeda-beda. Misalnya Cikarang, masa itu bisa ditulis TSICARANG atau TSJIKARANGH. Usman bisa ditulis OTHMAN, OSMAN, OESMAN. Cakupan wilayah VOC waktu itu sejak Afrika, Persia, Sri Lanka hingga Jepang. Amat sulit menafsir siapa dan tempat mana yang dimaksud, katanya. Melalui learning by doing, belajar sambil bekerja, Mona akhirnya bisa. Ia kini termasuk sedikit orang yang menguasai keterampilan membaca tulisan tangan kuno dari zaman VOC. Keterampilan yang amat langka di tengah perlombaan dengan waktu menyelamatkan arsip VOC dari kerusakan akibat jamur, serta di tengah usaha besar mentransliterasi atau menulis ulang dengan tulisan sekarang arsip VOC yang dilakukan Andri dan Ara saat ini. Je blijft voor altijd als ik jou bezing in mijn herinnering. Alles wat ik weet en nooit meer vergeet. Sangat menarik karena arsip VOC sendiri terorganisasi sangat baik, sehingga telah memiliki sistem indeks sederhana. Sebuah surat atau dokumen atau plakard atau buku undang-undang bisa ada petunjuk indeksnya. Jika kita menulis ulang indeks arsipnya saja, sudah akan memerlukan waktu bertahun-tahun karena banyaknya dokumen dan pasti karena tak mudah belajar membaca paleografi masa VOC. Jika hendak menulis seluruh isinya, entah berapa lama proyek itu bisa selesai, tutur Mona. Andri baru mulai mendidik tenaga pembaca paleografi VOC sejak tahun 2000. Mula-mula cuma 4 orang. Kini telah menjadi 15 orang karyawan Andri. Tidak mudah mendidiknya, karena harus lebih dulu belajar bahasa Belanda. Meski resminya baru berstatus peneliti di Andri sejak tahun 2000, Mona sebenarnya sudah menekuni riset sejak tahun pertama. Studi S2-nya di London, Inggris, di School of Oriental and African Studies atau SOAS, jurusan sejarah, rampung juga tahun 1987. Saat ini pun ia sedang mondar-mandir studi S3 di Universitas Katolik Nijmegen, Belanda. Tugas arsip Paris sama pentingnya dengan tugas sejarawan. Arsip Paris bertugas menyiapkan arsip sehingga bisa dikonsumsi publik, baik untuk kepentingan keilmuan, pendidikan, atau dinas.
Tetapi lebih dari 25 tahun menjadi arsiparis, saya merasa direpoti oleh tugas-tugas kedinasan. Beralih status menjadi sejarawan peneliti tahun 2000 itu membuat kini saya tak perlu repot menyusun anggaran dan mengurusi birokrasi. Saya bisa konsentrasi mengajar, menyusun buku, berkomunikasi dengan ilmuwan sejarah lain, meski sejak dulu saya sudah mengajar juga. Tutur Mona yang kini pengajar jurusan sejarah Fakultas Sastra UI. Sebelum kuliah S3, Mona sudah menyelesaikan sebuah bukunya. Berisi informasi bibliotek, dokumentasi arsip VOC Kasanah Anri. Buku ini sekaligus berfungsi sebagai petunjuk untuk menemukan arsip VOC. Bukunya meliputi rentang jenis dokumen yang cukup luas, seperti buku harian, register, kantor pusat dagang VOC di Batavia, hingga kumpulan surat menyurat VOC dengan raja-raja feodal setempat, resolusi, hingga undang-undang atau plakar. Saya mengerjakan buku itu selama 5 tahunan, dibantu kawan-kawan di ANRI. Caranya yaitu tadi, membaca satu persatu paleografi dari zaman VOC. Jumlahnya masih bagian amat kecil dari kekayaan arsip VOC kita di sini. Tutur Mona. Kegiatan mempelajari arsip VOC ini amat penting, tidak hanya untuk kepentingan Belanda, tetapi juga bagi kepentingan negeri-negeri yang semula bekas wilayah dagang VOC itu, katanya. Selain informasi sejarah, dalam koleksi arsip VOC ini bisa ditemukan peta, gambar, rancangan arsitektur, informasi potensi lahan, peta kedalaman laut, peta iklim, statistik cuaca, statistik penduduk, informasi yang sangat kaya dan masih bisa dimanfaatkan oleh generasi sekarang sekalipun dalam bentuknya yang kuno. Kisah tentang Mona Lohanda dimuat di harian Kompas 19 November tahun 2001 dengan judul Mona Lohanda, Penekun Arsip VOC, tulisan Dodi Wisnu Pribadi.